Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ulia Firiza sebagai dosen pengampu pada kuliah pengantar ekonomi mikro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro tersebut, kami bersama tim teaching adalah Ibu Dr. Nani Aryani dan saya sendiri, Ulia Firiza SMSI. Nah, pada pertemuan kali ini, marilah kita membahas tentang Introduction for 10 Principles of Economics, di mana pertemuan ini adalah pertemuan pertama kita pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut pada materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini, yaitu tentang Introduction 10 Principles of Economics. Nah, untuk learning objektifnya atau tujuan pelajarannya pada mata kuliah pengantar mikroekonomi ini adalah yang pertama, untuk memahami bagaimana society and scarce resource, sosial dan bagaimana kelangkaan sumber daya, dan 10 principles of economics atau 10 principle of economics itu seperti apa, dan visual model of economy and circular flow diagram. Jadi bagaimana diagram dari sebuah siklus perekonomian ya. Nah, pembahasan yang pertama, society and scarce resource. What is a scarcity? Apa ya itu ya? Scarcity atau kelangkaan ya. The state of being scarce of in short supply shortage. Jadi keadaan di mana suatu sumber daya itu bisa dikatakan kurang dari supply-nya ya, supply-nya berkurang atau menipis atau bisa dikatakan langka. Itu dari menurut kamus ya. Sedangkan menurut Mankiw ya, buku Mankiw tahun 2019, scarcity means that society has a limited resource and therefore cannot produce all the goods and services services that people wish to have. Jadi kita ya sebagai masyarakat mempunyai batasan terhadap sumber daya ya, dan sumber daya itu tidak bisa diproduksi atau dipenuhi dan tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat pada umumnya. Nah, pada basic ekonomi, scarcity is the basic economic problem ya. Itu adalah yang akan menjadi cikal bakal mulanya permasalahan ekonomi. Because the gap between limited resources and theoretically limitless ones. And scarcity is when supply of resource cannot meet demand. Jadi ketika ya demand itu permintaannya itu sangat banyak, sedangkan supply itu sangat sedikit. Nah, ketika keadaan itu bertemu, nah itu bisa kita katakan di mana keadaan itu sudah cukup, barang itu atau sumber daya itu bisa dikatakan langka atau scarcity. Oke, sudah paham ya apa itu scarcity? Nah, so the economic is to study how the society manages its scarce resource. Jadi kita belajar ekonomi ini gunanya bagaimana mempelajari secara sosial ya, keadaan sosial kita, bagaimana masyarakat sosial itu memanajemen kelangkaan dan sumber daya tersebut. Ya, kira-kira begitu. So, the management of society's resource is important because resources are scarce. Jadi, bagaimana cara memanajemen itu sangat penting kita pelajari ya, dalam sebuah pelajaran ekonomi ini. Bagaimana sumber daya itu yang langka itu bisa memenuhi kehidupan bagi halayak. So, in this economic studies, ya, pada umumnya ya, ekonomi itu pada dasarnya hanya mempelajari bagaimana how the people make a decision tentang apa? Decision tentang kelangkaan, scarcity tersebut. How the people interact with each other. Bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain untuk menghadapi atau manajemen dari membuat suatu sistem manajemen ya terhadap kelangkaan tersebut. And the force and trends that affect the economy as well. Bagaimana force dan trends itu akan mempengaruhi ya, ekonomi secara keseluruhan. Nah, oke.
Jadi pentingnya kita belajar ekonomi itu ya terkait dengan scarcity tersebut ya, bagaimana kita memanajemennya. So how people make a decision. Ya, biasanya the people face the trade-offs. Itu kayak ada seperti semacam ada yang harus kita korbankan trade-off ya. The cost of something is what you give up to get it. Jadi sesuatu harga yang akan kamu korbankan untuk mendapatkan suatu barang. So rational people think at the margins. So people respond to incentive. Mereka juga akan respon bagaimana insentifnya. Yang kedua kita bagaimana how the people interact with each other ya. Nah, untuk berinteraksi antara satu sama lain, mereka akan melakukan yang namanya trade atau perdagangan. Trade can make everyone better off ya, saling menguntungkan satu sama lain. So market are usually good way to organize the economic activity. Kenapa? Market itu adalah tempat yang baik untuk mengorganisasi economic activity ya. Di sanalah akan ditemukan sistem trader itu ya sendiri yang terjadi adalah pada pasar ya. Nah, akan mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, yang akan memanajemen bagaimana kelangkaan sumber daya tersebut. Yang ketiga adalah how the economy as whole works. Bagaimana secara keseluruhan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini ada the standard of living. Ya, standar living ya, kehidupan seseorang it depends on the country production. Ya, semakin kaya, semakin makmur, semakin baik pendapatan suatu negara atau semakin dikategorikan negara maju, maka biasanya standar of living itu akan lebih baik ya dibandingkan dengan negara berkembang. Nah, when the price rise, when the government prints too much money. Nah, harga yang akan meningkat ketika pemerintah terlalu mencetak terlalu banyak uang. Nah, itu akan menyebabkan yang seperti kita kenal namanya inflasi ya. So, society face a short run trade-off between inflation and unemployment. Nah, efeknya adalah nantinya terjadi tadi inflasi dan pengangguran. Tuh. Jadi, apa saja the 10 principle of economics yang kita pelajari ya pada pertemuan kali ini ya. Ya, yang pertama, prinsip yang pertama adalah people face the trade-off ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ya. Why the people face the trade-off? To making a decision that requires trading of one goals against another. Ya, ketika mereka ingin mempertaruhkan, mendapatkan sesuatu, tapi dia akan mengorbankan sesuatu yang lain ya. So, dan mereka di sini akan menilai barang itu dari segi efisiensi versus equity-nya ya. Lalu yang kedua, the cost of something is what you give up to get it ya. Ini yang bersama ya. Nah, kita bisa simpulkan ini dengan istilah yang namanya opportunity cost ya. Cost yang kamu habiskan, kamu buang, kamu relakan ya, ketika kamu ingin membeli sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu ya. Nah, so decision requires comparing cost and benefits or alternative ya. Nah, keputusan kita untuk membeli atau untuk mengambil atau untuk memutuskan menginginkan barang tersebut adalah tergantung dari cost dan benefitnya dan juga alternatifnya. And rational people think at the margin ya. Kita sebagai manusia diciptakan dengan memiliki akal ya yang bisa berpikir secara rasional ya. So the people make the decision by comparing cost and benefits at the margin ya. Biasanya orang-orang akan melihat bagaimana cost dan benefitnya itu dari segi marginnya. Apakah itu secara sederhana pasti kalau kalian pun akan membeli suatu barang pasti akan melihat untung ruginya ya untuk kalian membeli atau mengorbankan ya suatu hal atau uang kalian atau benda kalian untuk mendapatkan uang kalian. Nah, yang keempat, people respond to incentive ya. Why? Because the marginal change in cost or benefit motivate the people to respond ya. Jadi ada perubahan marginal ya pada dari sisi
cost atau benefitnya ya, akan mengakibatkan respon dari masyarakat dalam memutuskan untuk mengambil atau membeli suatu barang. Ya. Yang kelima, trade can make everyone better off. The trade can make everyone better. Karena kalau tidak ada perdagangan, kalau tidak ada trade ya di antara barang dan jasa itu ya, bagaimana kita akan merasa itu untung atau rugi. So the trade allows for people to specialize in what they do best. Jadi dengan adanya perdagangan, apalagi bisa dikatakan perdagangan pada sebuah pasar yang sempurna, ya, itu akan menyebabkan semua akan merasa better atau merasa diuntungkan, ya. Market are usually is a good way to organize economic activity. Yang keenam ya. Nah, kalau ada perdagangan ya, atau trade itu ya, maka kita membutuhkan apa? Yang namanya pasar. Ya, pasar itu adalah tempat atau wadah yang bisa mengorganize the economic activity, yaitu salah satunya trade itu trading. Nah, menurut Adam Smith, that made observation that household and firms interacting in markets act as if guided by an invisible hand. Nah, dalam market itu ada yang dikenal namanya istilah invisible hand. Apa itu invisible hand? Ya, suatu kondisi di mana market itu akan berjalan dengan sendirinya, ya, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Ya, yang harga itu akan berjalan, harga barang itu ya akan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah. Itu namanya invisible hand. So, apa peran pemerintah ini? Yang ketujuh ya, governments can sometimes improve the market outcomes, ya. Hanya sometimes ya, when the market fails, ya. Peran pemerintah di sini hanya membantu ketika apabila market itu fail atau failure atau breakdown. So the government can intervene, akan memberikan intervensinya untuk mencari bagaimana efisiensi dan equity dari pasar tersebut. Lalu yang kedelapan adalah the standard of living depends on the country's production. Kenapa begitu? Ya, almost of a variation in living standards are explained by differences the country's productivities, ya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi ya, standar of living, standar kehidupan seorang itu dilihat dari bagaimana negara tempat tinggalnya, apakah itu negara maju ataupun berkembang, ya. Nah, bagaimana produktivitas dari negaranya, ya. Semakin baik produktivitasnya, maka standar of living akan semakin tinggi. Dan yang kesembilan adalah price rises when the government prints much money. Atau ketika pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar, apa yang disebabkan? Apa yang akan diakibatkan oleh tersebut adalah yang terjadi yang namanya inflasi, ya. Harga barang akan semakin tinggi. Yang 10, the society face of short-run trade-off between inflation and unemployment. Nah, yang nomor 9 ini adalah kita sebagai masyarakat akan dihadapi oleh trade-off, ya. Kita harus mengorbankan, apakah kita harus menjaga inflasi, ataukah kita akan mengorbankan kepengangguran. Nah, di sini nantinya ada kita kenal namanya dengan the Philip curves yang akan yang akan mengilustrasikan bagaimana trade-off, ya, trade-off between inflation dan unemployment. Jadi tentang materi ini kita akan bahas di pertemuan lebih lanjut. Oke. Berikutnya, yang terakhir adalah the visual model of economic atau circular flow diagram. Bagaimana sih perekonomian itu, bagaimana sih market itu atau trading itu terjadi dalam sebuah market. Kita lihat pada di circular flow tersebut, ya. The diagram is schematic representation of the organization of the economy. Ya, bagaimana skema, ya, perjalanan suatu barang dan jasa itu dalam suatu pasar, ya. Decisions are made by household and firms, ya. Kita sebagai
kita di sini adalah sebagai household. Firms itu adalah yang memproduksi, ya. Nah, kita ataupun firms bisa membuat suatu keputusan untuk perdagangan barang dan jasa tersebut, ya. Household and firms interact in the market for goods and services, ya. Mereka akan berinteraksi, ya, antara si firms dan household itu dalam sebuah pasar, di mana where households are buyers, biasanya household adalah sebagai buyers, and the firms adalah sebagai sellers, ya. And in the markets for the factor production, ya, untuk market dalam faktor produksinya itu terjadi ketika si firm sebagai buyers, kebalikannya, dan household sebagai seller. So the outer set of rules show the flows of money or dollars, and the inner set of rule, ya, yang inner set, ya, itu adalah bagaimana corresponding flow inputs and outputnya. Nah, itu lebih jelasnya, ya, kita lihat, ya. Nah, jadi garis yang merah ini, ya, flow input dan outputsnya, dan garis hijau ini adalah alur, ya, flow untuk uang atau dolar atau money. Nah, kita lihat dari alur yang hijau dulu, ya, bagaimana uang itu berjalan di antara firms dan household, ya. Nah, di sini di garis hijau adalah firms adalah sebagai seller, ya, sedangkan household adalah sebagai buyers, ya. The firms will produce and sell goods and services, and the firms can hire and use some factor production from siapa? From household. Lalu kebalikannya di sini adalah si household sebagai buyer adalah dia akan buy and consume goods and services yang sudah dihasilkan oleh firms, dan own and sell factor production to firms that firms needed, ya, yang firms butuhkan, ya. Disinilah perputaran uang, ya. Nah, jadi di sini household akan spend money to buy some goods and services, and the firms will get the revenue from the household, ya. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, revenue yang dia dapat itu adalah dari wages, rent, and profit, ya. Dan sedangkan dari sisi household adalah household mendapatkan income, ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana flow dari input outputs, ya, atau barang, ya, dan yang warna merah, ya, untuk markets, ya, pada pasar, ya, pada pasar of market for goods and services, ya, di firms dan household, ya. Di sini firm sebagai sellers bisa satu saat firm bisa sebagai seller ataupun bisa juga sebagai buyer, dan household sebaliknya juga household bisa sebagai buyer dan household juga bisa sebagai seller. Nah, kalau firm sebagai sellers, apa yang dia jual itu adalah goods and services, yang di atas ini. Sedangkan ketika si firm sebagai buyer, apa yang dibutuhkan adalah factor production, labor, land, and capital. Lalu ketika household sebagai seller di sini, ya, dia akan juga bisa menjual namanya labor, and land, and capital, and juga factor production. Yes, sedangkan si household sebagai buyer adalah dia membutuhkan goods and services, ya, dia akan membeli goods and services di sini. Nah, oke. Jadi itu dulu, dan kesimpulan pada video pembelajaran ini, ya, kita bisa membuat, ya, dari 3 kenapa kita belajar ekonomi, dari why we should learn about economy, ya, ada 3 tadi, ya. Because karena kita akan mempelajari bagaimana kita sebagai manusia, how the people make decision, ya. Kita bisa lihat dari apa? People face the trade-off. The cost of something is what you give up to get it. Rational people think at the margin, people respond to incentive. Dan yang ketiga adalah how the people interact. Itu bisa direpresentasikan adalah dengan trade can make a firm better off. Markets are usually a good way to organize economic activity, and the governments can sometimes improve the market outcomes, ya. Dan yang terakhir adalah how the economic as whole works. Itu bisa kita lihat atau cerminkan dari a country's standard of living depends on its ability to produce
goods and services, and price rise when the government prints so much money, ya, atau akan menimbulkan yang namanya inflasi, and the society face the short run trade-off between inflation and unemployment. Oke, nah di sini akan ada post text ya sebelum kita memulai pertemuan berikutnya ya. So, give the three example of important the trade-offs that you face in life ya. Seberapa penting ya trade-off ya, pengorbanan itu yang pernah kalian hadapi pada hidup kalian selama ini. Nah, ini bisa dijawab nanti pada akhir kelas. Oke, untuk buku referensi yang bisa kalian gunakan adalah bisa menggunakan buku dari Menkyu, Samuelson, atau buku dari Parkin ya. Silakan dicari dalam bentuk e-book ataupun bentuk fisiknya. Oke, mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim teaching mata kuliah pengantar ekonomi mikro mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.